Oke teman-teman, jadi video kali ini pagi-pagi kita berawal dari potong-potong papan teman-teman. Ini dia papannya, aku ukur dulu sesuai ukuran terus lanjut kita gergaji. Potong-potong sesuai ukuran yang udah kita potong tadi. Nah, jadi papannya ini udah siap aku ketam, tadi kita haluskan pakai ketam manual pakai tangan. Potong-potong sampai sekitar 5 keping papan kayak gitu yang udah dipotong teman-teman. Nanti lanjut kita pasang. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh kita proses mau buat meja makan teman-teman di dapur. Jadi kalau tak ada meja susah teman-teman. Pas kita nyapu kan nanti habuk-habuk bisa masuk. Terus binatang-binatang bisa juga masuk, makanya kita buat meja supaya bersih teman-teman. Nih papannya udah siap kita potong, langsung aja kita buat mejanya. Oke lanjut, potong papan udah selesai, lanjut lagi potong beloti. Ini tuh untuk tongkatnya nanti teman-teman, atau untuk tiangnya, bisa juga dibilang dengan kaki mejanya teman-teman. Ini kita potong dulu sebanyak 4 biji untuk kakinya teman-teman, kaki mejanya. Kira-kira kayak gitu. Ini lanjut mau aku haluskan dulu teman-teman, biar bagus, biar mantap juga. Jadi menghaluskan kayu secara manual gini emang agak lambat ya teman-teman. Nah ini dia yang udah siap, itu udah lumayan banyak teman-teman. Itu sekalian untuk skor-skornya nanti. Aku haluskan semua biar nanti kalau dipasang kelihatan rapi teman-teman. Ini dia udah selesai semua, tuh dia udah pas semua teman-teman. Lanjut ini mau aku pasang lagi. Pertama-tama ini aku mau paku kaki mejanya dulu kayak gitu. Nah jadi sebelum dipaku aku bikin takuk kayak gini dulu biar dia pas dan biar kuat juga. Semuanya dibikin takuk dulu kayak gitu. Nah ini dia udah selesai, tinggal kita paku teman-teman. Nah ini dia udah seperti ini, tinggal kita sambung-sambung dan dipaku teman-teman. Wah ini dia udah mulai jadi kaki mejanya, mantap banget teman-teman. Kaki meja udah selesai dipasang, lanjut ini mau gosok yang untuk di atasnya teman-teman. Jadi ini tuh yang aku gosok ini dipasang di atas kaki mejanya itu. Nanti yang aku gosok ini kan udah dipasang, baru dapat kita pasang papannya. Wah ini dia udah halus, udah selesai ya teman-teman. Lanjut kita paku lagi. Paku atas bawah kayak pertama tadi, kita ukur dulu. Lanjut lagi, ini kita pasang silang lagi teman-teman. Sebelum itu gergaji dulu. Gergaji kayak gitu nanti dipahat. Ini tuh mau dimasukkan ke kayu yang satunya lagi nanti di atasnya teman-teman. Nah ini dia udah selesai dipahat, dimasukkan kayak gini teman-teman maksudnya.
Ukur lagi untuk yang di atasnya digergaji sama kayak pertama tadi. Dan ini dia hasilnya. Tuh kan pas teman-teman. Nah kalau udah kayak gitu tinggal apa? Tinggal kita paku aja lagi. Kiri kanan udah dipasang. Nah kayak gini hasilnya teman-teman. Lanjut pemasangan papannya. Pemasangan papannya itu pasangnya serong-serong kayak gitu teman-teman. Walaupun dipasang serong-serong kayak gini, nanti hasilnya bakalan jadi persegi 4. Paku-paku dulu semuanya biar kuat. Sampai papannya ketutup semua. Jadi semua papan ini penuh itu sekitar 5 keping papan teman-teman. Ini udah papan yang terakhir, udah jadi persegi 4 ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Wah mantap banget ya teman-teman. Ini tuh untuk naruh makanan. Lauk-lauk, nasi-nasi, air semua taruh di sini. Di atas meja Made in Indonesia ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita hari ini tuh kegiatan dari mau bersih dulu teman-teman. Karena bahaya teman-teman kalau tidak kita bersih. Kemarin adik aku kena paku pas waktu mau kesini, di situ kena paku. Jadi kita bersih-bersih dulu lah teman-teman. Takut paku-paku bekas masih ada kan. Nah, jadi karena banyak banget teman-teman, jadi bawah-bawah ini tuh kita bersihkan semua. Yang ada di bawah ini kita keluarkan dulu ya teman-teman. Nah baru kita keruk, kita bersihkan semua. Biasanya kalau kayak gini nih paling banyak lipan nanti teman-teman. Nanti kita bersihkan ini pasti ada jumpa lipan yang besar nanti. Oke teman-teman, jadi aku mau tengokkan ini. Jadi tongkat rambutan yang waktu aku gesek yang di situ, kan ada yang di tengah-tengah paling besar aku pasang segini. Kalian tengok hidup teman-teman batang rambutannya. Nih, kalian tengok nih. Tumbuh kayak gitu teman-teman. Aduh. Kira-kira kalau tumbuh besar nanti diangkat dia rumah nih nanti teman-teman. Aku paling ngeri teman-teman. What the heck? Paling ngeri aku kalau mau bersih-bersihkan di bawah-bawah rumah ini teman-teman. Karena banyak banget kalajengking, lipan itu banyak banget teman-teman. Kita bunuh dulu ya teman-teman ya. Ini kalau tak kita bunuh dia pasti naik ke atas rumah. Nah udah selesai, ini dia atap-atapnya kita keluarkan. Jadi binatang-binatang berbisa itu banyak berada di bawah atap-atap itu ya teman-teman. Udah kita keluarkan semua barang-barang di bawah pondok itu. Lanjut ini mau aku keruk sampah-sampahnya itu teman-teman. Pakai kerokan besi kayak gitu. Nah ini dia kita keruk sampai bawah rumah pun kita keruk juga teman-teman, kita bersihkan. Sampahnya udah ngumpul semua, ini mau kita kumpulkan jadikan satu tempat, tinggal mau dibakar nanti. Tuh lihat tuh banyak banget sampahnya teman-teman, sampai numpuk tinggi kayak gitu. Di bawah rumah belum selesai semua ya teman-teman. Kalian bisa tengok itu sampahnya masih banyak banget. Motor yang di depan rumah kita pindahkan dulu ke samping yang udah selesai.
Terus lanjut lagi beres-beres yang di depan rumah, keruk-keruk sampai bersih semua teman-teman. Nah, ini dia kap-kap motor. Jadi kap motor itu udah kita lepas semua, kita terondolkan teman-teman. Karena kap-kap motornya itu tidak ada bautnya lagi, udah pakai ikat, jadi percuma juga kita pasangkan, mendingan kita lepas. Di depan rumah udah selesai, lanjut lagi di samping sebelah kiri. Sampah-sampah yang udah kita tumpuk, kita langsung bakar aja teman-teman, mumpung lagi panas. Kalau lambat dibakar nanti keburu hujan, biasanya kalau sore di sini hujan teman-teman. Api udah hidup besar, kemungkinan besar ini sampah-sampahnya bakalan habis dimakan api. Tumpuan sampah yang di belakang kita bakar juga biar bersih semua teman-teman, depan belakang. Supaya jangan ada sisa, ini dia udah habis, tinggal kita tambah lagi yang di samping-sampingnya belum kena tuh. Kita keruk lagi, bakar semuanya biar habis dimakan api teman-teman. Biar nanti habunya enak kita tanam cabai atau tanam tanaman yang lain. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah selesai segini ya teman-teman. Nah, jadi hari ini tuh ndak hujan pula ini teman-teman. Jadi di sini tuh musim hujan. Dari udah seminggu yang lalu hujan terus teman-teman. Alhamdulillah lah udah siap. Ini udah bersih, udah lumayan bersih. Belum bersih sangat lah teman-teman, tapi udah lumayan. Nah, keliling pondok udah bersih tuh, ya kan? Jadi kegiatan kita hari ini tuh rencana kalau tidak hujan bentar lagi aku mau buat tempat mandian juga. Selama ini kita mandi di rumah ngangkut air kan. Nah, jadi kita mau mandi di kolam aja teman-teman. Kayak ginilah penampakannya, udah lumayan rapi, udah lumayan bersih juga. Oke, kita lanjut lagi buat tempat mandi di belakang. Gara-gara semalam hujan kan kita tidak bisa lanjut, jadi hari ini kita lanjut lagi dari pagi teman-teman. Ini aku mau ngambil kayu sekitar 5 batang aja teman-teman, nanti kita belah-belah jadi 3 kah 4. Nah, kita belah nanti. Ini aku ngambilnya di belakang pondok aku aja. Pondok aku di sana. Pondok aku di sana tuh teman-teman. Nah, kita ngambil yang udah ditebang yang aku sepil semalam teman-teman. Nah, jadi ini tuh hutan atau semak belukar lah teman-teman. Nah, sebetulnya ini tuh kebun juga, gara-gara puluhan tahun udah ditinggal. Jadi kayunya itu besar-besar kayak gini teman-teman. Yuk kita tengok sini yuk. Ini kalian bisa tengok teman-teman. Jadi ini tuh udah tumbang. Nah, semua di sini pohon kelapa ya teman-teman, mau ditanam ulang lagi. Tengok kalian tengok. Udah luas teman-teman. Nah, jadi kayunya ini langsung aja kita potong sepanjang ukuran kayak gitu. Kita ambil kayu yang udah ditebang aja nih teman-teman. Udah ditebang, udah tumbang kayak gini, lumayan besar juga. Jadi tinggal dipotong-potong aja sesuai ukuran semaunya teman-teman. Jadi satu balok tadi kita bikin 4 papan aja kayak gitu biar tebal teman-teman. Tidak perlu lagi dirapi-rapikan, yang penting langsung kita gesek jadikan papan aja. Tadi aku ambil 5 batang kayak gitu.
Satu batangnya 4 keping lumayan banyak lah teman-teman, bisa lah untuk buat tempat mandi nanti. Udah ngambil kayu, lanjut lagi. Ini dia lokasi tempat kita mau buat tempat mandian nanti. Kita bersihkan dulu. Terus lanjut lagi, ini kayu bulatnya mau aku susun di situ. Nanti kalau udah disusun tinggal dikasih papan yang tadi. Susun memanjang 3 kayak gitu aja teman-teman. Yang di depan kolamnya itu aku kasih lintang lagi kayak gitu supaya agak tinggi kan. Jadi airnya itu ngalir ke belakang nanti teman-teman. Lanjut lagi susun papannya, nanti baru kita paku. Dipaku juga nanti teman-teman biar agak kuat dikit kan. Dan selanjutnya tinggal dirapikan lagi, pakai mesin aja kita rapikan biar cepat. Selanjutnya ini dia aku mau buat kandangan untuk tempat mandi biar tidak ada yang ngintai nanti teman-teman, biar aman. Hehehe. Pakai tiang kayu-kayu bulat aja kayak gini, nanti dindingnya kita pakai kembes aja. Nah ini dia udah siap separuh, tinggal dikit lagi siap selesai semuanya kita dinding. Dan ini dia hasilnya, wah mantap banget teman-teman. Itu dia untuk tempat kita tutup buka pintunya dari kembes juga. Oke lanjut lagi, kalian tahu ini aku mau ngapain. Jadi barang-barang yang di dalam kamar loteng atas ini mau aku keluarkan dulu teman-teman semuanya. Triplek aku garis-garis biar nanti kalau dipotong itu lurus. Potong banyak-banyak, jadi ini selanjutnya aku mau pasang geladak di atas loteng atas tempat tidur. Kalau tidak pakai geladak atau tidak pakai pelapon nanti banyak cecak teman-teman karena atapnya dari daun kan. Udah banyak langsung aja kita pasang, jadi ini tuh untuk ring masangnya nanti. Ini udah di atas, jadi lanjut kita pasang. Nah jadi ini dia geladak yang mau aku pasang. Jadi geladaknya itu tidak langsung lebar teman-teman, harus disambung-sambung dulu. Ini lagi proses dipotong-potong dulu kayak gitu, jadi nanti baru kita sambung lagi pakai isolasi. Ini dia kita langsung diisolasi aja teman-teman. Kita pakai isolasi warna hitam karena ini yang bagus, lumayan bagus teman-teman. Jadi isolasi yang hitam itu tidak cukup, tadi kita udah beli yang warna kuning lagi. Ini dia udah selesai, udah lebar ya teman-teman. Tuh lihat tuh. Udah diukur juga tadi, langsung aja kita pasang berawal dari yang di atas dulu, dari tengah-tengahnya teman-teman. Udah selesai pasang di tengah-tengah, lanjut kita pasang ring-ringnya aja lagi teman-teman. Kiri kanan kita pakai ring kayak gitu. Ini triplek yang udah aku potong-potong tadi, langsung aja kita paku di situ. Jangan lupa sambil ditarik-tarik teman-teman biar geladaknya itu kencang. Jadi masang kayak gini tuh lumayan rumit juga ya teman-teman. Ini udah mau gelap juga.
Nah, ini dia yang udah jadi sebelah teman-teman, udah siap kita potong juga. Tinggal kita lanjut nyiapkan yang di sebelah sini. Langsung aja ini kita potong kelilingnya, rapikan. Jadi ini udah selesai, tinggal dipotong aja teman-teman. Nah, jadi ini lanjut lagi kita pasang dekor stiker kayak gitu teman-teman. Waktu kita ke kota udah kita beli stiker kayak gini, tapi sayangnya tak ada yang warnanya satu macam teman-teman. Jadi warnanya itu campuran, tidak tahu juga kenapa, susah betul cari yang warna satu macam aja. Nah, jadi ini terpaksa kita warnanya itu beda-beda, sekalian kita mau percobaan juga, kalau bagus nanti baru kita cari usahakan satu macam warnanya. Dan ini dia hasil akhirnya teman-teman. Sayang banget karena stikernya itu tidak cukup. Jadi kita pasang seadanya aja. Nanti aku mau usahakan cari satu warna, sesuaikan dengan warna yang di atas. Karena kemarin kita tidak tahu ukurannya, jadi kita beli sekitar 3 gulung aja. Ternyata tidak cukup 3 gulung teman-teman. Makanya masih ada yang kosong itu, dindingnya masih ada yang kosong juga. Jadi sementara kita kayak gini dulu, lumayan juga ya teman-teman, lumayan bagus juga kalau disampul semua. Tapi mudahan nanti ada jumpa kita yang satu warna.